Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 struktur data kelas paralel dengan topik kasus sistem pemesanan tiket pesawat tugas akhir struktur data. Nice. Baik, kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri dan Ellen Wiki dengan yang Gen Os, Bobias atau Nompas. Dengan rekan saya berkata di Budaya Wibowo dengan yang Gen Sebuah sampai 23. Kini berhemat Fatih dengan yang Gen seperti kenal setiap tiga saya kenal dan Muhammad Fauzan Akbar dengan yang Gen sejauh tiga setelah 4 ini. Ya boleh next. Baik, kami membangun sebuah aplikasi terminal berbasis bahasa pemrograman C++ untuk simulasi pemesanan tiket pesawat dengan fokus pada pemanfaatan struktur data pada queue untuk pemesanan tiket stock state dengan log aktivitas, hash table, boarding pass, dan sorting untuk jadwal penerbangan. Next. Baik, berikut adalah beberapa fitur pada aplikasi kami seperti penambahan dan menampilkan maskapai, input menampilkan jadwal penerbangan, pemesanan tiket berbasis antigen atau booking, menyetak program boarding pass, check-in dan validasi pemesanan, serta cetak log aktivitas admin dan user. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode. Untuk struktur data pertama yang kami gunakan yaitu stack. Ini digunakan untuk fitur log history. Kami menggunakan implementasi manual di sini untuk aplikasi kami. Pertama untuk data node, kami menggunakan pendekatan linked list di sini. Untuk data node-nya terdiri dari data itu sendiri dan juga pointer ke node selanjutnya. Lalu untuk operasinya, operasi dasar dari struktur data stack yaitu push dan pop, lalu dengan tambahan pick dan isempty. Pick itu untuk mengambil data tanpa ngepop datanya dan isempty itu untuk mengecek apakah datanya itu eh, kosong atau tidak. Boleh next. Eh, Baik, selanjutnya adalah queue. Queue ini berbeda dari tadi yang stack adalah LIFO, last in first out. Queue ini prinsipnya itu FIFO, first in first out. Operasi dasarnya itu ada DQ untuk ngeluarin data dari antrian dan NQ untuk masukin data ke antrian. Di sini kami menggunakan queue itu untuk fitur booking, menggunakan pendekatan linked list juga di sini untuk data node-nya ada data booking itu sendiri dan juga pointer ke booking selanjutnya. Boleh next. Lalu selanjutnya ada algoritma sorting. Di sini digunakan pada fitur jadwal penerbangan. Di aplikasi kami menggunakan standar template library C++, yaitu stdsort. Di sini, eh, di sini bisa dilihat masukannya bahwa array dari schedules, ya awal, akhir, terus ada anonymous function untuk menentukan apa yang diurutkan, yaitu di sini dari waktu keberangkatan. Boleh next. Selanjutnya adalah hash table untuk fitur boarding pass. Di sini kami juga memanfaatkan STL C++ yaitu unordered map dengan key-nya itu yaitu string dan value-nya adalah info boarding pass. Lalu di sini juga ada beberapa dependency injection itu log history dan schedule. Boleh. Lalu yang terakhir ada penggunaan regex, regular expression dari SLC++. Di aplikasi kami digunakan untuk memvalidasi input pengguna, sekaligus untuk mencegah error yang bisa menyebabkan aplikasi crash. Boleh selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan itu ada tabelnya juga. Yaitu kita udah uji pakai 1000 data, pakai library Corner Timer C++ buat nyatet waktunya. Secara umum fungsi-fungsi seperti
kayak Add Airline, Display Airline, sama Display Queue itu punya waktu eksekusi cepat karena kompleksitasnya big O n. Terus ada Add Schedule juga, itu dia lebih lambat karena prosesnya ada yang sortingnya juga. Terus itu kompleksitasnya itu dia big O n log n. Terus ada yang paling cepat itu Retrieve Boarding Pass. Karena kita akan pakai hash table, jadi kompleksitasnya juga jadi big O satu. Sedangkan buat yang fungsi display log itu dia paling lama berat dengan waktu rata-rata tertingginya itu eh, berapa sih itu? 1281 misalkan, karena dia pakai baca dulu dari pakai stack. Oke, lanjut aja. Terus ini ada tampilan-tampilannya, buat tambah tampilkan maskapai, input jadwal penerbangan, terus ada cetak log aktivitas admin, terus sama buat nampilin jadwal penerbangannya juga ada, terus pemesanan tiket berbasis antrian ya juga udah ada, terus ada check-in sama validasi di tampilannya, terus ada cetak boarding pass, sama cetak log aktivitas user. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi terminal sistem pemesanan tiket pesawat ini berhasil dibangun dengan baik dan fungsional. Penerapannya itu struktur data queue, stack, table, sama algoritma sorting. Ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan kinerja sistem. Selanjutnya akan dilakukan demo. Sudah kelihatan kan ya? Sudah, Nah, ini tampilan awal ketika aplikasi baru dibuka. Nah, untuk pertama kali kita coba tampilkan jadwal dulu. Di sini sebelumnya udah ada data dari file TXT, jadi user nggak perlu nambah-nambah dulu, jadi bisa langsung untuk bookingnya. Ini, tapi di sini saya mau liatin admin menunya dulu. Nah, di sini kita bisa tambah maskapai sebagai admin tuh bisa tambah maskapai, misalkan namanya Batik Air. Lalu kode maskapai Batik Air tuh ID misalnya tuh. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau walaupun apa inputnya itu pakai huruf kecil, nanti di aplikasinya sudah otomatis eh, uppercase untuk awalan katanya. Nah, lalu kita bisa tambah jadwal. Nah, kalau kita milih menu tambah jadwal, kita bisa lihat di sini ada nama maskapai beserta kodenya. Misalkan saya pilih batik. Lalu waktu keberangkatan misalnya jam 1 siang. Nah, ini dan tujuan misalnya Palu deh. Nah, di sini otomatis apa namanya nomor penerbangan itu otomatis langsung ada 001. Nah, misalkan saya tambah jadwal lagi di sini pakai batik, misalnya jam 7:30, jam 7, tujuan misalnya Gorontalo. Nah, di sini langsung ID 002. Lalu sini untuk lognya bisa dilihat. Lalu kembali ke menu utama. Lalu kita bisa pesan tiket pesawat misalnya namanya Budi. Nomor penerbangan kita GA001 aja tadi sudah ada tengah. Nah, di sini booking berhasil ditambahkan untuk Budi. Nah, misalnya kalau kita pesan untuk nama Budi lagi, kita itu nggak bisa misalnya. Nah, Budi sedang dalam antrian. Kita bisa lihat di sini ada antrian booking. Lalu misalkan saya pesan lagi namanya Ali. Kita pakai SQ001 di misalnya di tengah. Lalu di sini kalau kita lihat kan antriannya Budi dulu baru Ali. Kalau misalkan kita check in untuk Ali duluan, di sini nggak bisa karena penumpang Ali belum berada di depan antrian karena kita menerapkan struktur data queue. Jadi first in first out karena yang in duluan tuh si Budi, maka yang bisa check in duluan tuh tadi Budi. Nah, di sini boarding passnya sudah terbit, kita bisa lihat di sini berdasarkan nama penumpang. Nah, di sini sudah ada namanya Budi. Nah, lalu di sini kita baru bisa check in untuk si Ali. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita bisa lihat juga boarding passnya untuk Ali. Nah, di sini ada log riwayat. Oke. Nah, karena sudah itu aja sih untuk eh, demonya dan presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.